Bab 1901. Betapa kuatnya. Penjaga yang menangkap Iris ternganga. Seperti rekannya, dia tahu bahwa Leon sedang dalam kondisi puncak penguasa tertinggi, namun entah bagaimana Leon berhasil mengalahkan penjaga lainnya dengan mudah. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Seth, penjaga yang tersisa menyadari bahwa Leon hanya berhasil menang dengan bantuan alat tersebut. Sekarang giliranmu. Melihat bagaimana Iris ditangkap, Leon tidak berani menunggu lebih lama lagi dan melesat ke arah penjaga lainnya dengan kecepatan kilat. Nak, jangan bergerak, berhenti, atau aku akan menghancurkan wanita ini. Penjaga itu sudah tahu Leon memiliki alat pertahanan yang kuat dan langsung mengubah strategi untuk menyandera Iris. Brengsek, ekspresi Leon menjadi gelap saat dia menarik energi spiritualnya. Tidak mau berdiam diri saja, Leon berbalik dan mencengkeram Seth, sebelum melemparkannya ke arah penjaga itu bagaikan senjata. Ia melangkah maju dan menerjang Seth sekali lagi, mencoba menggunakannya sebagai umpan untuk mencegah penjaga lain menyerang Iris. Jika penjaga itu menolak menyerang Iris, Leon masih bisa menangkap Seth dan menggunakannya untuk bertukar sandera. Berani sekali kau. Penjaga itu tertegun. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Leon tetapi tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Leon menangkap Seth atau Iris akan kehilangan nilainya sebagai pengaruh terhadap Leon. Penjaga itu tidak punya pilihan lain selain melepaskan Iris dan menangkap Seth dengan satu tangan, sambil melancarkan serangan lain ke arah Leon dengan tangan lainnya. Dia tahu bahwa Leon memiliki alat pertahanan, tetapi hanya bisa berdoa agar serangan itu cukup untuk memaksa Leon menjaga jarak. Dengan cara itu, dia bisa menyelamatkan Leon sambil menyandera Iris, dan Leon tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Namun, kenyataan menghancurkan harapannya. Leon menunggu saat yang tepat ini dan segera memblokir serangan itu dengan cermin penguasa. Bam! Kekuatan penjaga itu menghantam dada Leon dan karena dia juga dalam tahap kaisar awal, serangan itu tidak memengaruhi Leon sama sekali. Mati! Leon meraung dan melancarkan serangan ganda ke penjaga dan Seth. Penjaga itu bersiap dan segera mundur sambil menyeret Seth dengan harapan dapat mengguncang Leon dengan cepat. Namun, ia diperlambat oleh Seth dan kombinasi kekuatan sejati dan spiritual Leon terlalu tak terduga. Penjaga itu tidak pernah menyangka Leon akan melancarkan serangan lagi secepat itu setelah serangan pertama dan meskipun ia berhasil menghindari gelombang energi spiritual pertama, gelombang energi sejati kedua Leon masih berhasil mengenai sasarannya. Bab 1902. Bam! Baik penjaga maupun Seth terpental dan penjaga itu langsung memuntahkan darah dari mulutnya tetapi tidak mengalami cedera parah karena ia berhasil menghindari sebagian besar serangan. Seth, di sisi lain, juga tidak terluka karena penjaga itu melindunginya dari Leon. Brengsek! Keduanya tergeletak di tanah sejenak, sebelum berusaha bangun dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Penjaga itu pun menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Leon, tetapi sudah terlambat dan ia beruntung telah menyelamatkan Seth. Anggaplah kalian beruntung. Ejek Leon. Khawatir pada Iris, Leon tidak mengejar mereka dan malah bergegas menghampiri Iris. Iris, kamu baik-baik saja. Iris tampak tidak terluka, tetapi dia masih khawatir dan bersikeras untuk memeriksanya. Aku baik-baik saja. Dia mengangguk. Bagus. Melihat dia tidak terluka, Leon menghela napas lega. Leon, kita berada di wilayah mereka, ayo kita pergi secepatnya. Kata Iris. Tidak usah terburu-buru. Seth berani menculikmu dan aku harus membalaskan dendammu dengan menghancurkannya. Leon berkata dengan jahat dan hendak melangkah ke arah Seth ketika Iris mencengkeram lengannya. Jangan, Leon. Ada banyak sekali seniman bela diri di sini dan aku yakin banyak dari mereka berada di negara kaisar. Bahkan semua orang sudah waspada, kita harus pergi. Selain itu, Snow telah ditangkap dan dia juga dalam bahaya. Kita harus pergi dan menyelamatkannya sebelum terlambat. Kata Iris. Karena dia tidak lagi dalam bahaya, dia segera menenangkan diri dan menunjukkan apa yang harus mereka prioritaskan. Benar sekali. Di mana Snow? Siapa yang menculiknya? Leon tersentak saat mengingat bahwa Snow juga hilang. Dia ditangkap oleh seorang pria bernama Gordon. Kata Iris. Gordon. Dia. Leon sangat marah. Dia mengira Snow ditangkap oleh Joel dan meminta bantuan Yuri untuk mencari Snow di Mansion Hilton,
jadi Leon tidak terlalu khawatir tentang Snow. Yang membuatnya bingung, bukan Joel, tetapi Gordon yang menangkap Snow. Leon sempat meragukan keterlibatan Gordon dalam insiden sebelumnya di Elegante Group, namun membiarkan Gordon pergi demi menghormati Darius. Bukan saja Gordon tidak menghargainya, ia juga berencana menangkap Snow, sehingga Leon pun mendidih karena marah. Bab 1903. Leon, sudah lama sejak Snow ditangkap. Kau harus segera menangkapnya sebelum terlambat, kata Iris dengan khawatir. Ya, aku tahu. Ayo pergi. Leon melingkarkan lengannya di bahu Iris dan menyerbu keluar. Dia tahu bahwa Iris benar dan ini bukan saat yang tepat baginya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Meskipun ia memiliki lebih dari cukup trik dan tidak perlu takut pada suku Golan merupakan keluarga yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan suku Skemel dan Liberton. Jika dia bersikeras menyakiti Seth, orang-orang Golan akan punya waktu untuk berkumpul dan mengepungnya, sehingga akan semakin sulit bagi Leon dan Iris untuk melarikan diri. Jika itu terjadi, Snow akan tetap dalam bahaya. Menyelamatkan Snow adalah prioritas mereka saat ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya, jadi Leon memutuskan bahwa dia selalu bisa membuat Seth membayar atas apa yang telah dia lakukan ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Kamu tidak akan bisa lolos. Mata Seth berbinar dan mencibir saat melihat Leon melarikan diri sambil menggendong Iris. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon menemukannya, dia tahu bahwa membobol rumah untuk melukai seseorang merupakan kejahatan besar dalam komunitas seniman bela diri. Leon tidak hanya membobol Golan's Mansion, tetapi dia juga melukai beberapa anggota keluarga dan apapun motif di balik tindakannya, Leon tetap bersalah. Bahkan jika orang Golan membunuh Leon secara tidak sengaja, tindakan mereka dapat dibenarkan dan mereka tidak perlu khawatir menghadapi murka keluarga Thompson setelahnya. Kesimpulannya, itu adalah kesempatan terbaik bagi orang Golan untuk menyingkirkan Leon dan Seth menolak untuk menyia-nyiakannya. Noah, hentikan dia, dan jangan biarkan dia lolos. Aku akan mengumpulkan semua orang di sini. Dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Perintah Seth dengan dingin. Ya, kata Noah, sebelum melesat ke arah Leon. Leon berada di puncak keadaan penguasa dan tidak dapat dibandingkan dengan Noah dalam hal kecepatan, belum lagi di mana dia menggendong Iris. Sebelum dia sempat keluar dari halaman, Nuh berhasil menyusulnya. Ambil ini, anak kecil. Noah meraung, sebelum melancarkan pukulan dari belakang punggung Leon. Sialan kau. Leon sangat marah. Ia sudah berada di ambang ledakan amarah sejak Seth menangkap Iris, dan Seth seharusnya menganggap dirinya beruntung bahwa Leon terburu-buru pergi menyelamatkan Snow. Seth tidak hanya tidak berterima kasih atas kesempatan itu, tetapi dia juga bersikeras menahan Leor di Golan's Mansion. Untuk sesaat, Lecen kehilangan kendali atas amarahnya dan berbalik untuk melawan serangan Noah. Noah tahu bahwa Leon mempunyai alat pertahanan dan tidak akan pernah berhadapan langsung dengan Leon, jadi dia hanya menghindari serangan Leon dengan sebuah kotak, sebelum malah menargetkan Iris untuk mengulur waktu Leon. Brengsek, marah besar, Leon menyerah mengambil posisi bertahan dan mengarahkan tubuhnya menghadap cermin penguasa ke arah serangan itu, namun Noah tidak termakan dan hanya mengubah posisinya lagi. Noah terus menyerang dan mundur dengan cekatan, dan karena kecepatan Leon berkurang, ia tidak dapat melarikan diri dari Noah meskipun ia tidak akan terluka di bawah perlindungan cermin penguasa. Bab 1904. Cincin. Petik 2. Sementara itu, Seth berhasil membunyikan alarm di halaman untuk memanggil seniman bela diri lainnya di rumah besar itu. Seluruh warga Golan waspada mendengar alarm itu dan mulai mengerumuni menuju halaman. Haha, Leon, kau benar-benar masuk ke dalam sini. Mari kita lihat kemana kau akan lari. Begitu kau keluar dari jalan, aku akan membawa serta teman-temanmu dan wanitamu. Seth tertawa puas. Meskipun Leon memiliki alat pertahanan yang kuat, Seth tahu bahwa kekuatan alat itu setara dengan tingkat kaisar awal atau menengah. Suku Golan merupakan salah satu garis keturunan kuno di wilayah selatan, dengan puluhan seniman bela diri di negara kaisar tingkat lanjut dan puncak serta beberapa di negara semi-mahakuasa. Begitu semua seniman bela diri dalam keluarga berkumpul, akan sangat mudah untuk menghancurkan Leon. Seth, kamu yang minta ini.
Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mewujudkannya. Leon terpancing oleh perkataan Seth dan karena tidak ada waktu untuk disia-siakan, dia melemparkan Noah ke kejauhan dengan pukulannya, sebelum menelan pil naga. Di bawah pengaruh pil naga, tingkat kekuatan Leon naik sementara ke tingkat kaisar awal tanpa ada saingan yang setingkat, dan dengan mempertimbangkan peningkatan kecepatannya, dia bahkan mungkin memiliki peluang mengalahkan seniman bela diri di tingkat kaisar menengah. Ambil ini. Leon meraung dan melancarkan serangan ganda secepat kilat ke arah Noah. Kehabisan trik, ya, Noah mencibir dengan nada menghina dan mundur sekali lagi seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dia tahu bahwa Leon tidak dapat menandinginya dalam hal kecepatan karena dia hanya berada di puncak tahap penguasa. Tidak mungkin Leon bisa melukainya kecuali ada keajaiban. Ketahui tempatmu, Leon. Seth mencibir dan menatap Leon dengan nada mengejek. Seperti Noah, dia juga terhibur oleh kenyataan bahwa Leon bersikeras menghadapi Noah secara langsung padahal dia tahu bahwa dia tidak dapat mengejar Noah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membakar semangat mereka berdua. Pukulan Leon jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan meskipun Noah berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari Leon saat serangan Leon mendekat. Apa yang terjadi? Noah ternganga tak percaya. Dia baru saja bertarung dengan Leon beberapa saat dan Leon kesulitan mengejarnya. Oleh karena itu, Nuh tahu bahwa kecepatannya adalah keuntungan terbaiknya. Yang membuatnya bingung, kekuatan dan kecepatan Leon tampaknya meningkat dalam hitungan detik dan melampauinya sejauh bermil-mil. Nuh terpana melihat pemandangan itu. Bab 1905. Itu semua atau tidak sama sekali. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menghindari serangan itu, Noah mengerahkan segenap upayanya untuk membatalkan serangan Leon. Bam! Energi spiritual Leon yang kuat menghancurkan serangan Noah dan akibat dari energi spiritual dan sejatinya menyerbu Noah. Kerak, wewe, setelah mendengar suara patah tulang yang keras, Noah menjerit saat lengannya patah. Energi sejati Leon juga menancap di dadanya dan dia langsung terlempar ke kejauhan. Rasa sakit yang menyiksa menusuk lengan dan dadanya dan dia menderita kerusakan luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Seth tertegun dan membelalakan matanya tak percaya saat menatap Leon. Ia tahu bahwa Leon sama sekali bukan tandingan Noah dalam hal kecepatan dan daya ledak, namun yang membuatnya bingung, Leon berhasil melumpuhkan Noah dengan satu pukulan. Kalau saja Seth tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Seth, sekarang giliranmu. Leon mencibir dan melangkah ke arah Seth, setiap langkah yang diambilnya terasa bagai palu godam di hati Seth. Apa yang kau lakukan? Jangan ke sini. Seth mundur, keangkuhan di wajahnya memudar. Bagaimana menurutmu? Kau ingin aku tetap di sini, kan? Baiklah, aku akan tinggal sesuai keinginanmu. Mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan sekarang. Leon mencibir penuh penghinaan dan mendekati Seth. Awalnya ia bermaksud untuk mengampuni Seth karena ia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Snow, tetapi karena Seth bersikeras membuatnya tetap tinggal, ia tidak melihat alasan untuk menunjukkan belas kasihan dan berencana untuk membuat Seth membayar atas penculikan Iris. Seth memucat dan hatinya tenggelam dalam penyesalan. Dia menyesal karena terus membuat Leon marah meskipun pernah diselamatkan, dan karena Leon menang, dia tahu bahwa dia akan mengalami nasib mengerikan di tangan Leon. Seseorang, tolong aku. Karena tidak berani tinggal, Seth berbalik dan berlari sambil berteriak minta tolong. Kamu tidak akan bisa lolos. Leon mendengus dan melompat ke udara untuk mengejar Seth dengan Iris di tangannya. Pada saat yang sama, ia melemparkan 3 belati ke arah Seth. Bab 1906. Jangan. Seth ketakutan dan berguling ke tanah untuk mencoba menghindari belati tersebut. Akan tetapi, tingkat kekuatan Leon naik ke tahap kaisar awal, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Seth. Meskipun Seth bereaksi tepat waktu, ia hanya berhasil menghindari 2 belati, dan belati ketiga menusuk bagian belakang lututnya. Seth meraba-raba kesakitan dan jatuh ke tanah dengan perasaan tidak nyaman. Leon mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Seth, kau sampah terkutuk, matilah. Leon menerjang Seth dengan serangan kuatnya. Sudah berakhir. Seth membekuk ketakutan. Jangan berani-beraninya. Tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar di udara.
Dua lelaki tua bersama beberapa seniman bela diri bergegas mendekat dari kejauhan. Ketika mereka melihat Leon hendak menyerang Seth, salah satu lelaki tua melepaskan energinya yang besar ke arah Leon dalam upaya melindungi Seth. Negara Puncak Kaisar. Leon terkesiap saat merasakan energi kuat mengalir dari lelaki tua itu. Leon cukup kuat dan tidak takut pada lawannya, tetapi harus melompat dan menyerah pada kesempatan menghancurkan Seth karena khawatir lelaki tua itu akan menyakiti Iris. Penatua keempat, Penatua kelima. Kalian akhirnya tiba. Aku sangat senang. Seth sangat gembira dan merangkak mendekati orang-orang tua itu dengan panik. Brengsek. Bertentangan dengan kegembiraan Seth, ekspresi Leon menjadi gelap. Berkat Seth dan Noah, penduduk Golan lainnya diberi waktu untuk berkumpul dan pertempuran akan segera terjadi, yang hanya akan semakin menunda upaya Leon untuk menyelamatkan Snow. Siapa kamu, anak kecil? Berani sekali kau menerobos masuk ke sini dan melukai orang-orang kami. Kau pasti ingin mati. Kedua lelaki tua itu mengalihkan perhatian mereka ke Leon dengan jahat. Mereka adalah dua orang tetua Golan dan tiba bersama beberapa seniman bela diri terampil lainnya yang bertanggung jawab menjaga rumah besar itu. Begitu Seth memicu alarm, mereka adalah sedikit orang pertama yang langsung bereaksi tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penatua keempat, Penatua kelima, dia adalah ketua Elegante Group, Leon Wolf, Seth menjelaskan. Jadi itu dia, yang lainnya mengangguk tanda mengerti. Berita tentang Elegante Group dijebak diketahui di seluruh wilayah selatan dan semua keluarga di wilayah selatan terkejut ketika putra tertua keluarga Hilton, Joel, maju untuk meminta maaf kepada Elegante Group. Suku Golan menyadari perkembangan terkini dan tahu bahwa Leon adalah musuh keluarga Hilton. Karena Kepulauan Hilton dan Kepulauan Golan masih berkerabat, tentu saja Leon juga dianggap sebagai musuh mereka. Bab 1907. Nak, aku tidak peduli siapa kau. Kau hanya punya satu kesempatan. Kau akan patuh saat kami menahanmu, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Tetua kelima berkata dengan dingin. Meskipun Leon adalah musuh Golan dan Hilton, dia adalah seorang senior dan tidak ingin menyerang junior. Jadi dia membuat peringatan sebelumnya untuk memberi dirinya alasan untuk menyerang nanti. Seolah-olah aku takut padamu. Sungguh lelucon. Turunkan kudamu, orang tua. Kalian semua harus segera menyerangku dan menghemat waktuku. Leon menunjuk orang-orang di hadapannya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia terburu-buru untuk menyelamatkan Snow dan tidak punya waktu terbuang, jadi akan lebih mudah jika semua orang Golan menyerang sekaligus. Sombong sekali. Aku seharusnya bisa menghadapi bocah nakal sepertimu tanpa bantuan orang lain. Marah dengan sikap Leon, tetua kelima melangkah maju. Saat Leon dan tetua kelima saling menatap, ketegangan meningkat di udara. Penatua kelima, anak ini telah melukaiku berkali-kali dan aku ingin dia mati. Sekaranglah kesempatan untuk melakukannya. Hancurkan dia dan jangan tunjukkan belas kasihan. Seth, yang bersembunyi di belakang mereka, menggertakkan giginya dengan ganas. Dia tahu bahwa Leon didukung oleh keluarga Thompson dan dia tidak akan pernah berani membunuh Leon karena takut pada keluarga Thompson. Namun, Leon menerobos masuk ke Golan's Mansion, memberi Golans alasan sempurna untuk melenyapkannya tanpa harus khawatir bahwa keluarga Thompson akan terlibat. Seth menolak untuk melewatkan kesempatan besar seperti itu. Ya, ambillah ini, nak. Tetua kelima mencibir dan menyerang Leon secepat kilat. Leon tidak bermaksud membalas serangan itu secara langsung dan hanya mundur sambil menggendong Iris. Di bawah pengaruh pil naga, tingkat kekuatannya meningkat ke tingkat kaisar awal dan memiliki peluang untuk mengalahkan bahkan seniman bela diri di tingkat kaisar menengah. Dengan cermin kedaulatan, bahkan seniman bela diri di alam kaisar puncak akan kesulitan menembus pertahanan Leon. Jadi dia tidak perlu takut dengan tetua kelima. Akan tetapi, karena kekuatan mereka bersaing satu sama lain, akan sulit bagi Leon untuk mengalahkan tetua kelima juga. Oleh karena itu, dia mundur dan membiarkan bagian dadanya tidak terlindungi untuk memancing tetua kelima menyerangnya dengan harapan dia dapat bergegas menyelamatkan Snow tepat waktu. Di sini kukira kau tak terkalahkan, tapi ternyata kau hanya berada di tahap kaisar awal. Mati saja. Tetua kelima mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat.
Dia tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatan Leon melalui energi spiritual Leon tetapi menyimpulkan bahwa Leon berada dalam kondisi kaisar awal atau menengah berdasarkan kecepatan dan kekuatan ledakan Leon, yang berarti Leon bukanlah tandingan tetua kelima. Saat dia melihat kesempatan untuk menyerang, tetua kelima tidak ragu untuk memperkuat serangannya dan memukul dada Leon untuk menghancurkan Leon dengan satu pukulan. Bab 1908. Leon, hati-hati. Iris memucat dan menjerit saat dia melihat tetua kelima menyerang. Meskipun Leon punya banyak sekali trik, Iris tahu tingkat kekuatan Leon yang sebenarnya dan karena tetua kelima berada di puncak alam kaisar, Leon mungkin tidak akan mampu bertahan dari pukulan sekuat itu dan dia khawatir akan keselamatan Leon. Bagus. Bunuh dia. Bertentangan dengan kekhawatiran Iris, Seth melambaikan tangan di udara dengan penuh semangat sambil menatap Leon seperti sedang menatap orang mati. Dia tahu bahwa Leon mempunyai alat pertahanan yang kuat, tetapi dia selalu berasumsi bahwa alat itu berada dalam tingkat kaisar awal atau menengah, sehingga tidak akan menjadi ancaman bagi tetua kelima, dan Leon ditakdirkan untuk mati begitu serangan tetua kelima mengenai sasarannya. Tetua keempat dan warga Golan lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka semua adalah seniman bela diri di alam kaisar menengah atau di atasnya, jadi mereka dapat segera mengetahui bahwa Leon bukanlah tandingan tetua kelima dan tidak dapat menangkis serangan tetua kelima kecuali ada keajaiban. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncang mereka hingga ke akar-akarnya. Bam! Asteris serangan tetua kelima mendarat di dada Leon. Leon terlempar dan merasakan darahnya mendidih. Dia hampir memuntahkan darah tetapi menelannya sebelum melakukannya. Karena cermin kedaulatan nyaris tak mampu menangkis serangan dari seniman bela diri di tingkat kaisar puncak, maka cermin itu tak bisa sepenuhnya membatalkan serangan tetua kelima. Jadi, wajar saja jika Leon mengalami kerusakan dalam tingkatan tertentu. Namun, sebagian besar benturan diserap oleh cermin dan cedera Leon tidak parah. Mati kau, orang tua. Pada saat yang sama saat ia terlempar, Leon melancarkan serangan ganda ke tetua kelima. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tetua kelima ternganga saat merasakan kuatnya energi serangan Leon. Dia yakin serangannya mengenai dada Leon dan Leon seharusnya terbunuh saat itu juga karena menerima pukulan langsung. Yang membuatnya bingung, Leon secara ajaib selamat dari serangan itu tanpa cedera. Saat dia masih dalam momentum serangan pertamanya, Leon sudah melancarkan gerakan balasan dan mengejutkan tetua kelima. Dia ingin menghindar tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya dan hanya bisa menyaksikan serangan Leon menghantamnya. Pada saat-saat terakhir, ia berhasil mengumpulkan sisa tenaga aslinya untuk menghancurkan organ-organ vitalnya. Bab 1909. Dengan suara keras, tetua kelima terpukul dan terpental sejauh 2 atau 3 meter oleh pukulan Leon, sebelum mendarat dengan keras di tanah. Setelah menghantam tanah, dia memegangi dadanya dengan penuh kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya saat dia tergeletak tak berdaya di tanah. Ia menderita cedera dalam yang serius dan kini tak berdaya. Beruntungnya, kekuatan Leon saat ini berada di alam kaisar menengah, dan tetua kelima berhasil melindungi organ vitalnya tepat waktu, menangkis sebagian kekuatan serangan Leon. Jika dia menerima pukulan Leon secara langsung, bahkan jika dia selamat, kemungkinan besar dia akan lumpuh seumur hidup. Apa? Tetua kelima dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seth dan tetua lainnya tercengang. Mereka ternganga tak percaya pada Leon. Seth tahu bahwa Leon hanya berada di puncak negara penguasa, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tetua kelima, yang berada di puncak negara kaisar. Dia mengira tetua kelima akan mampu membunuh Leon dengan mudah, tetapi kenyataan membuktikan dia salah. Tetua kelima tidak hanya gagal mengalahkan Leon tetapi juga terluka parah olehnya hanya dengan satu gerakan. Seth tidak akan pernah percaya apa yang dilihatnya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak ini telah melampaui alam kaisar puncak? Para tetua dan warga Golan lainnya tersadar dan saling bertukar pandang dengan ekspresi sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Leon bisa menang, tetapi mereka tahu bahwa dia harus berada di alam kaisar puncak atau lebih tinggi jika dia bisa mengalahkan tetua kelima. Di antara generasi muda seniman bela diri di wilayah selatan, bahkan Yuri,
yang disebut sebagai yang paling cemerlang di generasinya, hanya berhasil mencapai alam kaisar menengah sejauh ini. Sulit bagi mereka untuk mempercayai bahwa seorang pria seusia Leon dapat mencapai puncak negara kaisar, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat memikirkan penjelasan lain untuk situasi saat ini. Aku mengerti. Tetua keempat, Leon memiliki alat pertahanan yang kuat. Alat itu mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan kaisar puncak atau bahkan lebih tinggi. Seth pun menyadari hal itu. Dia selalu tahu bahwa Leon memiliki alat pertahanan, tetapi baik dia maupun Joel selalu berasumsi bahwa kekuatan alat tersebut berada di tingkat kaisar awal atau menengah. Namun Leon berhasil bertahan dari pukulan kuat dari tetua kelima sebelum menghabisi tetua kelima itu dengan satu pukulan. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa alat pertahanan yang dimiliki Leon mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan kaisar puncak atau bahkan lebih tinggi. Jadi begitu. Orang-orang Golan mengangguk menyadari hal itu dan merasa lega karena Leon hanya berhasil mengalahkan tetua kelima dengan bantuan sebuah alat. Bab 1910. Haha, hebat. Bahkan para dewa pun ada di pihakku. Seth tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui bahwa alat pertahanan yang dimiliki Leon mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan kaisar puncak atau bahkan lebih tinggi. Harta karun, peralatan khusus, dan senjata sangat sulit diperoleh, terutama yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika alat pertahanan yang dimiliki Leon memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat kaisar puncak atau bahkan lebih tinggi, itu hanya selangkah lagi dari diklasifikasikan sebagai senjata maha kuasa, yang membuatnya sangat berharga. Baik Seth maupun Joel pernah berencana merampok harta karun Leon, dan ketika mengetahui bahwa benda yang mereka incar ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, hati Seth pun dipenuhi kegembiraan. Penatua keempat, kalian semua harus bersatu melawannya. Pastikan untuk mengambil alat pertahanan yang dimilikinya dan membawanya kepadaku. Perintah Seth. Dia tahu bahwa sebagian besar senjata tidak dapat digunakan lebih dari 3 kali, dan dilihat dari pertarungan yang dilakukan Leon dengan Noah dan tetua kelima, dia seharusnya hanya punya satu waktu untuk menggunakan alat pertahanannya. Bukan hanya Leon yang kalah jumlah, tetapi semua orang Golan sebelum dia juga berada dalam tingkat kaisar menengah atau lebih tinggi, jadi tidak ada keraguan dalam benak Seth bahwa akan mudah bagi mereka untuk merampok senjata Leon. Ya, orang-orang Golan maju menyerang dan mengepung Leon. Seperti Seth, mereka semua berasumsi bahwa ada batas penggunaan alat tersebut. Jika Leon sudah mencapai puncak keadaan kaisar, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Leon. Tetapi mereka semua menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena Leon hanya berhasil mengalahkan tetua kelima dengan alat. Dan kalian pikir kalian punya kemampuan untuk mencuri sesuatu dariku. Ketahuilah tempat kalian. Leon mendengus dengan nada menghina. Cukup dengan kesombonganmu, bocah. Alat seperti itu biasanya ada batasnya. Itu bisa menyelamatkanmu sekali, tapi tidak setiap saat. Kau harus membayar karena telah datang ke rumah kami dan melukai anak buah kami. Tetua keempat menyipitkan matanya dengan jahat. Baiklah, cukup basa-basinya. Serang aku, kalian semua. Jangan buang-buang waktuku, kata Leon dengan bangga. Sombong sekali. Kamu yang meminta ini. Jika kau ingin mati, kami akan mengabulkannya. Marah dengan sikap Leon, tetua keempat dan para Golan lainnya mengerahkan kekuatan mereka dan menyerang Leon. Mereka semua menyaksikan kekuatan alat pertahanan Leon dan demi alasan keamanan, mereka bermaksud menonaktifkan alat itu sehingga Leon tidak akan berdaya.